Good day all. Aku Prisil, bilang seru sama aku di Estetcast. Gimana sih cara nge-manage waktunya biar bisa produktif, bisa ini itu gitu. Mungkin yang pertama itu kembali ke niat ya. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Di sistem pandemi kayak gini, emang harus banget jaga kesehatan. Tapi nggak perlu khawatir, aku bakal nemenin kalian, tapi sama orang yang spesial banget nih. Sama Bu Halimah. Halo Ibu. Halo juga Presil. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ibu Halimah nih. Ibu Dokter Halimatus Syadiah MMPD. Wah, kalau seandainya generasi Gen Z ini biasanya panjang sama namanya Bu, kali ini Ibu panjang sama gelarnya. Kira-kira kalau seandainya dari nama ini kan ada keterangan tentang S2. Nah, S2-nya Ibu tuh mengalami 2 kali. Kira-kira apa sih Bu alasannya mengapa milih S2-nya 2 kali? Itu kan beda ya. Jadi yang satu MM, yang satu MPD. Jadi di situ ada konsentrasinya beda ya. Jadi awalnya Ibu pengen ngambil manajemen, lebih ke arah manajemen. Dan ternyata setelah Ibu mengambil S2 di manajemen, ternyata ada yang kurang karena Ibu sebagai guru gitu kan. Nah, maka Ibu ngambil lagi S2-nya di MPD, Magister Pendidikan. Magister Pedagogi, untuk menambah ilmu saja. Tapi selama itu kan berarti ada perbedaan ya Bu antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi ada tetap ada keterkaitannya karena ketika Ibu ngambil manajemen itu konsentrasinya ke manajemen pendidikan ke diklat. Jadi diklat kan tetap kaitannya dengan pelatihan, kemudian pembelajaran juga gitu. Jadi enggak jauh sih. Tetap mendukung Ibu sebagai guru. Setelah itu langsung masuk ke S3 kembali ya Bu? Ya, jadi Ibu waktu itu langsung dari S2 baru keluar surat lulus, ijazah belum keluar, Ibu langsung ngambil ke S3. Itu bisa banget buat motivasi buat kalian juga, karena emang generasi Gen Z nih Bu, itu lagi sistemnya lagi pada rebah-rebahan nih Bu, rebahan aja pengennya. Tapi selama ini ada nggak sih Bu keluhan Ibu kayak dalam manage waktu gitu? Gimana sih cara nge-manage waktunya biar bisa produktif, bisa ini itu gitu? Mungkin yang pertama itu kembali ke niat ya. Jadi ketika kita punya niat, kemudian kita ingin mencapai goal atau tujuan yang sudah kita niatkan ya, maka kita akan diberikan kekuatan. Pasti dalam diri kita itu muncul suatu motivasi ya, bagaimana caranya untuk mencapai yang sudah menjadi tujuan atau niat kita gitu ya. Nah, otomatis ketika kita sudah punya niat yang bulat, kemudian motivasi kita tinggi, otomatis kita selalu akan ada jalan untuk mencapai itu semua gitu. Jadi meskipun waktunya 24 jam, insya Allah cukup aja gitu. Asalkan kita mau gitu. Intinya di kemauan. Itu emang perlu banget ya namanya manage waktu. Tapi kalau seandainya untuk kuliah sendiri Bu, itu emang ada kemauan dari sendiri, oh dari kecil pengen banget nih kuliah ambil ini itu, atau emang ada seorang buat inspirasi Ibu nih? Ya pasti ya. Jadi gini, memang dari kecil Ibu itu senangnya belajar. Jadi ketika Ibu TK umur 3 tahun Ibu masuk TK ya, kemudian waktu SD Ibu langsung sekolah madrasah, jadi pagi SD, sore. Jadi umur 12 itu keluar SD itu Ibu sekaligus keluar madrasah, jadi langsung dapat ijazah 2. Kemudian SMP, SMA itu Ibu sudah ngekos ya, karena sekolahnya Ibu ingin dapat sekolah yang bagus dan kebetulan jauh dari orang tua, jadi dari SMA Ibu sudah kos. Kemudian kuliah di Surabaya di UNESA, Ibu juga kos kembali. Baru setelah itu Ibu menikah, punya anak, baru Ibu kuliah S2. Kemudian S2 dan baru saja tahun 2019 Ibu. Gitu. Ya, saya kalau seandainya keluhan anak-anak zaman sekarang itu kan anak-anak yang biasanya suka ambisius gitu ya, malah buat bahan ledekan nih Bu. Aduh ambis banget sih, aduh kok ngerjain PR cepet banget sih gitu. Kalau seandainya di zaman-zaman dulu pernah ngerasain juga nggak sih Bu kayak gitu? Oh ya, kan biasanya gini teorinya, ini kita itu akan dianggap aneh ketika kita ada di suatu komunitas yang berbeda dengan kita ya.
Ya, jadi kalau misalkan kita tiba-tiba rajin ada di kelompok orang-orang malas, kita jadi dianggap aneh. Dan sebaliknya, ketika kita ada di kelompok orang-orang rajin, kemudian kita malas, nah kita juga dianggap aneh. Nah, untuk itu benar ada pepatah ya, bahwa kita itu tergantung lingkungan kita. Jadi ketika, ini pesan ibu untuk anak-anak semua, ketika kamu punya cita-cita ya, kemudian hendaknya mencari lingkungan, ya, mencari teman-teman yang mendukung cita-cita kalian gitu loh. Jadi kalau misalnya cita-cita kalian ingin jadi orang sukses, maka cari lingkungan orang-orang sukses gitu di sekitarnya gitu. Jangan pengen sukses tapi golongannya orang-orang yang apa? Yang motivasinya rendah, yang selalu berpikir negatif, itu lingkungan yang salah. Berarti lingkungan juga berpengaruh banget nih Bu untuk internal kita sendiri. Karena gitu. Kalau tapi gimana sih Bu, karena anak zaman sekarang kan pengennya pengennya ngehits aja nih, makanya temenan sama si A, lalu pengennya ini aja kelihatannya biar kelihatan pinter gitu kan, makanya temenan sama si B, nggak ada punya motivasi atau prinsip. Gimana sih Bu buat nerapin prinsip ke dalam diri kita sendiri, nerapinnya nih ya? Jadi gini ya, kembali bahwa lingkungan itu akan membentuk kita. Jadi nggak salah ketika misalnya nih, aku ingin gaul sama si A aja karena dia pinter, dia sukses, dia bagus, akademik bagus, non akademiknya bagus, sikapnya bagus. Justru itu sesuatu yang memang harus dilakukan ketika kita ingin mencapai seperti seseorang yang kita inginkan gitu loh. Jadi jangan sebaliknya gitu loh, pinginnya sukses tadi ketemunya dengan orang-orang yang lemah gitu. Nah, kalau misalnya Bu, apakah saya jadi nggak berprinsip? Tidak ya, karena setiap kita itu sedang menuju kepada suatu yang lebih baik. Nah, kalau misalnya prinsipnya sekarang saya nggak mau seperti menjadi orang lain, bukan berarti menjadi orang lain ya. Ketika kita menginginkan kita menjadi sukses seperti suksesnya orang lain, itu nggak salah, justru itu benar gitu loh. Jadi bukan kehilangan jati diri ya. Jati diri itu bukan mempertahankan sesuatu yang tidak bagus gitu loh. Mungkin yang dimaksudkan cari lingkungan itu gitu, harus sesuai cita-citanya. Kemudian yang harus dibangun juga ketika kita punya cita-cita, selain kita memberikan satu keyakinan ke dalam diri kita itu bahwa kita akan sukses, kita akan mencapai, itu juga penting. Jadi kepercayaan ya, dan kepercayaan bahwa kita mampu. Dan bangun lingkungan yang baik, dari profil yang memang menginspirasi. Tadi nanya inspirasi ya, inspirasi. Ibu boleh cerita sedikit. Jadi ketika Ibu kuliah S2 waktu itu, Ibu masih ingat Ibu punya profesor, Prof. Marhamah. Beliau cerita ya bahwa dia waktu SMP itu nggak punya biaya untuk SMA. Akhirnya dia jualan gorengan gitu ya sambil. Dan ternyata dari penjualannya itu biaya SPP-nya itu cuman berapa puluh ribu, dia sudah menghasilkan ratusan. Kemudian dia melihat banyak saudara-saudaranya ketika bermain ke rumahnya itu menginspirasi dia karena saudaranya itu bisa keluar negeri. Nah, dia punya impian ingin keluar negeri, ingin naik pesawat. Kemudian dari situ dia membangun, berarti saya harus begini. Dia sudah membuat. Sama ketika Ibu dijelasin oleh Prof. Marhamah itu bahwa kita punya kesempatan untuk maju, untuk sukses gitu, ini terus maju. Jadi jangan berhenti sampai di S2 gitu. Nah di situ Ibu langsung ya gitu kan. Akhirnya begitu S2 langsung Ibu bertekad untuk melanjutkan. Emang setiap orang harus punya mimpi ya Bu untuk menjalankan sesuatunya gitu. Berarti itu berpengaruh banget ya Bu kata-kata beliau buat Ibu ya, jadi nyentuh banget gitu. Karena emang sebenarnya kita juga butuh sosok motivator ya Bu. Mungkin salah satunya adalah dengan Ibu di sini kita bisa termotivasi nih, wah kita punya guru yang lulusan S2, lulusan S3 segala macem, kita juga harus kayak gitu kan ya. Tapi kira-kira selama ini ada nggak sih Bu keluhan Ibu, aduh capek nih gitu sama pembelajaran, atau tadinya kan cuma ngajar aja, ternyata sekarang udah ada mulai diklat kepala sekolah gitu gimana Bu? Kalau waktu kuliah ya, waktu S3 memang Ibu rasakan agak beda ya, memang luar biasa bebannya dibandingkan dengan Ibu waktu S1, S2 itu.
inilah belum seberat ketika ibu menjalani kuliah S3. Tidur jam 12 malam, jam 2 itu udah biasa, jam bangun gitu. Jadi sering gitu. Dan memang ada titik jenuh, sampai ibu pernah berpikir ini kenapa bisa sampai ke sini gitu loh. Kadang ada perasaan main juga lagi gitu, ada saat itu. Cuman kita segera bangun kembali gitu loh, karena memang dari beberapa profesor yang ngajar di S3 itu berpesan bahwa nanti suatu saat kamu akan mengalami titik paling jenuh dalam hidupmu dalam belajar gitu kan, karena memang yang mengambil di teknologi gitu kan, itu terkenal nerakanya UNJ gitu. Jadi hampir tidak ada siswa yang tidak nangis di situ. Nah, banyak hal gitu. Tapi ibu tetap berjuang. Ibu pernah sampai nunggu satu bab untuk dikoreksi itu sampai 2 bulan. Tiap pagi jam 8 datang, hanya nungguin sampai jam 4 sore. Ternyata belum lagi, besoknya balik lagi. Emang kalau nggak kuat-kuat gitu. Jadi ada memang. Tapi setelah itu ibu segera bangun lagi. Ini akan segera berakhir. Jadi segala sesuatu ini, kesulitan ini pasti di belakangnya nanti ada kemudahan. Dan alhamdulillah ibu lulus ya. Itu di UNJ dan jadi lulusan terbaik dari semua prodi yang ada di situ. Ya itu mungkin hasilnya ya. Dan ini mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman ibu, sampai sekarang masih banyak yang memang belum keluar gitu loh. Ya mungkin ada kendala-kendala. Jelas intinya untuk semua siswa ya, yakinkan bahwa kalian itu mampu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena keyakinan kita itu akan membangun atmosfer dalam diri kita. Jadi semua anggota tubuh kita itu akan membangun ke sana. Ketika kita ingin lulus, misalnya ingin lulus cum laude, berarti ketika ibu santai, misalnya terlalu santai, ini bukan. Jadi itu tubuh kita itu. Tapi kan kadang kita sendiri udah nanamin kepercayaan kita ya Bu ya. Tapi kadang ada aja nih Bu, orang lain yang gak yakin sama kita, malah kita jadi ikut terpengaruh, malah jadinya jatuhnya ngedown sendiri. Gimana sih Bu caranya Bu buat ngadepin kayak gitu, buat bisa up lagi gitu? Mungkin tadi ya, yang pertama ya, untuk membangun cita-cita, bangun lingkungan yang bagus. Ya, kita dengarkan suara bagus kita, orang yang memotivasi kita. Nah, ketika ada orang yang melecehkan atau meremehkan kita, itu justru jadikan cambuk buat kita. Gue tunjukin nih, gue lulus nih ya, gitu ya. Ibu waktu kuliah S3 di UNJ, bukan hanya satu orang yang menganggap, aduh kan sulit sekali di UNJ itu. Bukan hanya satu orang, banyak orang yang menganggap bahwa di Bekasi aja juga banyak ya. Banyak orang yang memang sudah masuk, kemudian lulus gitu. Tapi itu justru menjadi kekuatan, dan itu kekuatan membuat kita down. Kan banyak orang-orang yang justru bangunnya itu bukan karena pujian ya, tapi karena celaan. Nah itu kalau di ibu sih seperti katanya balas dendam terbaik adalah memotivasi diri kita supaya lebih baik gitu kan. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi down, jangan terlalu terpengaruh sama lingkungan sekitar, bangun lingkungan yang positif, jauhin toxic friend ya Bu. Kalau seandainya kita udah terlanjur masuk ke pergaulan yang negatif, gimana sih Bu cara kita buat keluar sebentar-sebentar gitu dari pergaulan itu, bangun diri kita supaya jauh lebih baik. Yang intinya kita itu mau apa saja kan kembali ke diri ya. Ketika kita sudah punya kemauan untuk kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang lurus gitu, pasti itu lebih mudah ketika kemauannya dari internal. Yang sulit itu kan kalau kita kemauannya dari internal, misalnya kita udah kadung ada di jalur ini, kemudian orang tua pinginnya kita ke jalur yang lurus, itu lebih sulit. Tetapi ketika kita sendiri dari dalam, saya ingin jernih, pengen sukses, itu sebenarnya gampang. Yaitu kembali lagi, setelah kepercayaan kita bangun, berarti bangun lingkungan. Hindari orang-orang yang mempengaruhi kita secara negatif, dijauhin. Ke lingkungan yang bagus, ya kan? Kemudian cari-cari orang yang mendukung, jangan cari orang yang mendukung kamu berubah.
ya kan? Iya. Cari orang-orang. Kemudian sama juga kembali, tidak ada pun orang tua atau itu yang akan menjerumuskan. Ini semuanya bikin kita itu gitu. Ya, bangun lingkungan yang bagus. Kalau kamu ada di dekat tukang parfum kan, Wangi. ketularan wanginya. Kalau kamu dekat sama tukang ikan nanti kena cipratan amis, atau tukang besi Iya, kena bener. panas kan, itu Iya. itu benar. Kan kita sekarang kan udah mau, apalagi kelas 12 ya udah mau lanjut lagi ke kuliah. Kira-kira ada nggak sih Bu motivasi buat kelas 12 nya nih supaya sekarang tuh biar nggak gampang banget mungkin frustasi sama tugas atau gimana, sedangkan nanti kan kuliah pasti jauh lebih berat lagi dibanding sekarang ya Bu. Kira-kira motivasi apa sih yang cocok buat mereka semuanya? Ini ya, keluar SMA ya, itu menjadi tonggak hidup yang paling penting buat langkah kita dalam kehidupan itu. SMA itu beda dengan keluar SD masuk SMP, SMP masuk SMA. Tetapi ketika SMP masuk ke perguruan tinggi, itu nyaris berapa persen hidup kalian sudah ke depannya itu sudah terbayang. Kenapa? Karena dari bangku kuliah itu, setelah dari bangku kuliah kalian akan menjalani profesi, akan dijalani nanti sampai akhir hidup ibaratnya gitu. Makanya persiapkan untuk siswa yang kelas 12, persiapkan baik-baik ya. Kalian mau kuliahnya di mana, kemudian kan ujung dari kuliah itu nanti kan pasti pekerjaan. Meskipun kita lewat cari ilmu dulu, tapi ujungnya tetap mencari modal untuk hidup ke depannya. Ya ingatkan, kamu ingin hidup 10 tahun lagi, 5 tahun ke depan jadi apa? Kalau misalnya kalian cuma puas, misalnya ibu saya yang penting cukup makan gitu ya, mungkin akan lebih ringan kan ini. Tapi kalau kamu ingin saya ingin lebih banyak bermanfaat, saya ingin misalnya saya ingin jadi dokter yang top misalnya, berarti kan sekarang langkah-langkah untuk jadi dokter yang top berarti yang pertama harus masuk perguruan tinggi yang bagus misalnya kan gitu kan. Kemudian yang kedua berarti biar rajin belajar, cari lingkungan yang bagus, biar lebih bagus lagi berarti cari ridho orang tua. Itu untuk siswa kelas 12 sekarang. Jadi jangan ingatnya sekarang, 10 tahun lagi. 10 tahun. Nah, cari motivasi terbesarnya, misalnya Adele misalnya senang siapa, naksir siapa, kemudian sekarang belum, nggak apa-apa pakai motivasi itu. Nah, lihat aja 7 tahun lagi gitu Dapat kan, jadi apa gitu, itu penting juga. Dapat Iya, buat bisa. semangat diri sendiri. Betul, karena kita juga butuh apa ya, butuh energi dalam yang bisa membuat kita itu lebih ini lagi gitu. Nggak apa-apa, misalnya Presi taksir aja itu cowok yang paling ganteng, paling pinter gitu kan. Kemudian mungkin sekarang nggak ngelirik gitu ya, nggak apa-apa kan ngomong begini dikit-dikit ya Uni ya. Nah, gitu. Jadi motivasi itu bisa macam-macam datangnya, bisa juga karena begini, mungkin orang tua saat ini dalam keadaan yang serba terbatas ya, kemudian saya ingin ibu membahagiakan orang tua dan membuat orang tua saya itu bangga gitu. Itu bisa jadikan penggerak kita dari ibu dulu pinginnya itu biar anak-anak ibu itu ngelihat, bukan hanya ibu ngomong kamu rajin Sebagai figur biar ditiru tanpa ibu. motivasi terbesar ya dari dalam diri kita sendiri. Iya. Mau sebanyak apapun orang lain, seandainya emang udah gak berpengaruh sama kita, nggak bakal itu ya Bu. Ya. Jadi motivasi terbesar itu harus dari dalam diri kita dan sendiri. lebih mudah kita wujud. Oke, sudah sampai di akhir sini bincang-bincang bareng sama Ibu Halimah. Semoga kalian pastinya kalian dapat motivasi, dapat arahan, dapat pembelajaran dari beliau. Dan buat kalian semuanya, jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Buat kalian semuanya, karena kita masih ada tayangan-tayangan yang akan datang lagi yang jauh lebih menarik. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus. Jangan lupa subscribe dan share juga SMA Negeri 11. See you next time. Bye-bye.